Kakak komen apa, Kak? Tadi, saya bilang, Kadrun jangan kejang-kejang ya, saya bilang gitu. Oh, iya, iya. Iya, Dia keluar nggak semua mereka kejang, itu. dia nggak Keluar, kejang, Kak. Cuman kepanasan doang, Kak. iya. Itu banyak tadi tuh. Cancer ada banyak, pasti teman-teman udah lihat semua itu. Kalau mancing mereka gitu aja, kan mereka sumbu pendek. Satu aja komen di live edis, pasti keluar semua itu. Nah lihat ini, padahal dia masuk ke sini loh. Cancer ini masuk ke sini, teman-teman. Gitu. Udah 4 kali kok masuk ke sini. Kalau nggak Eh, salah ini akun Cancer. Saya eh. perhatiin. Nanti besok Tahu udah diblok apa atau belum? iya, kalau Udah misalnya Edis naik, coba kalian satu saja kalian komen. Nanti lihat keluar mereka tuh semua. Nggak tahan mereka itu kan sumbu pendek. Kalau saya bukan satu yang keluar, Kak. Semua keluar. Karena saya bilangnya alif lam lam ha, ya, memberikan al sampah kepada almarhum. Semuanya keluar, Kak. Iya. Iya, tapi ini udah lumayan banyak loh kayak B dibersihin dari yang kemarin. Ya, Itu makanya saya nggak gabung Kak Reda udah 2 hari 3 hari. Nanti saya masuk lagi. Kita lihat lah. Ini orang-orang kayak gini harus ditenggelamkan nih, yang akun-akun apa ya, menyamar, provokator, gitu. atau kita buat begini. Siapa saksi di dalam gua waktu almarhum menerima al sampah? Wah, ribut itu. Iya, Saksinya cuma dua, cicak sama laba-laba. Sekarang macam mana? Cicak sama laba-laba kita tanya, lu lihat nggak? Lu dengar nggak? Nggak bisa, saksinya cuma dua kok. Sekarang sekarang jinnya ada di mana? Yang menyamar, jin yang menyamar itu ada di mana sekarang? Ada yang bisa ketemu? Ikut aja si Mike itu ke kuburan Cina, ketemu tuh ntar. ya itu. Menseleksi itu teman-teman kayak gitu aja, gampang aja sebenarnya. Kalau kita mau pasti dapet. Itu keluar semua kan, udah hampir 3 hari ya, 4 hari itu keluar semua, udah makin dikit lah. Biarin aja mereka ternak akun dibikin banyak, tetap juga habis nanti. Jadi kamuflase mereka untuk membela diri mereka, untuk menyatakan mereka benar, Betul. keluarlah sebuah firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Dia mau membaca kitab suci, tapi dia minta perlindungan. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Coba. Berarti gimana itu? Semuanya diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Ada apa ya? Ada apa ya? Wah, jadi berapologet kita, nggak boleh, nggak boleh. Iya, makanya gue tadinya udah mau nge-mute Babe. Cuman nanti kita jadi berantem. Cakar-cakaran tuh kayak dibilang cigalon. Mendingan makan cakalang ya, Kak, daripada cakal-cakalan ya. Iya, janganlah Be. Nanti kita cakal-cakalan Be. Iya. Coba Mau bayangin. aku cak. Coba bayangin, waktu anaknya lahir laki-laki, keluarga itu bahagia banget. Setiap pagi anaknya ditimang dengan bahasa ibu yang nggak ada arti. Mak timing, ini anak siapa? Mak timing. Coba besar. Besar anaknya sedikit ya. Ciluk ba, ini papanya mana? Ciluk ba, ini mamanya mana? Tapi lihat setelahnya anaknya dapat cum laude katanya ya.
3,8 apa kayak dia bilang ya, dia jago-jagoin. Iya. Dia sekarang tertawa palsu di komal-komal setiap pagi. Menderitanya dia, Cok. Kaki sakit, ya, bergerak salah, ngilu. Masih bisa dia ketawa begitu. Bukan berserah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ya, itu dia lakukan sebelum dia kecelakaan loh. Terus cekakak-cekikikan. Pagi, siang, sore dia tidur ya. Nggak pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore dia tidur ya, ingat ya. Jadi siapa yang mengurus suaminya? Siapa yang mengurus anaknya ini? Siapa yang berserah? Kita nggak ngerti. Ya, rekam jejaknya untuk kopi darat kita lihat ya. Kalau keluar tidak pernah 1 malam, 2-3 malam baru balik. Dengan berbagai alasannya. Kira-kira anaknya seperti itu, suaminya seperti itu, kalau dia pergi, seperti waktu itu ke Bandung, siapa yang urus? Paham ya teman-teman? Jadi Tuhan izinkan, kalau dia perginya, walaupun itu ke tanah perjanjian selama 12 hari, kira-kira gimana ya kejadiannya? Tuhan tidak izinkan. Tapi dia masih tidak paham. Masih dia tidak paham. Tuhan butuh dia bersandar kepada Tuhan. Masih ada jalan keluar untuk anaknya. Masih ada harapan hanya di dalam Tuhan. Bersujud minta ampun. Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Ini anak laki-laki bagi orang Batak. Apalagi anak yang paling tua, teman-temannya. Berharga banget. Ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia ekspos di depan publik ketawa-ketawanya itu. Kira-kira waktu dia ketawa terpikir nggak suami dan anaknya ini? Saya yakin nggak terpikir. Yang terpikir olehnya adalah kebencian kepada Kareda, kepada orang-orang yang ada di grup Kareda, di Komal Kareda, ya, di komal-komal lain yang membicarakan tentang bagaimana Herder ini bekerja. Terus ya, dan tiba-tiba dia dapat teman yang namanya Sentarmen untuk gibah. Ini kan udah gibah. Ini udah gibah. Saya nggak mengerti ya, apakah Tuyulullah menasehati mereka berdua ini. Iya, ini harus kita kasih ingat ya. Tuyulullah itu kan terhubung ya. Seharusnya Tuyulullah bisa memberikan masukan terhadap Siantarmen. Karena waktu Siantarmen mau kita support, Tuyulullah adalah orang yang pertama menelepon saya mengucap syukur. Ada jalan keluar untuk Siantarmen. Seharusnya dengan kejadian begini, ya, dia bisa memberikan masukan yang positif. Demikian juga saya ketemu Tuyulullah karena ada Mama Galon. Dengan kejadian bertubi-tubi ini, seharusnya Tuyulullah bisa berkomunikasi. Tapi ternyata enggak. Dia lebih memilih orang-orang seperti Dewa Dubur, ya, seperti Siantarmen, seperti yang lain-lainnya. Salam 3 jari dari Apologet Grateful ya. Dan banyak sekali orang-orang seperti itu yang diajak komunikasi. Kenapa dia tidak komunikasi sama Tuyulullah yang lebih sportif? Ya, Tuyulullah itu banyak sekali baiknya dalam membangun komunitas, perhatian dan lain sebagainya. Itu kita sudah buktikan beberapa kali.
Tapi apapun yang terjadi, itu pilihan ya. Pilihan hidup Mama Galon, kita nggak boleh ganggu-gugat. Karena memang ada sebagian dari kita dicoret dari buku kehidupan. Itu firman Tuhan. Karena mereka sudah ditentukan sejak semula pasti binasa. Ya. Mereka-mereka yang sudah ditentukan dari semula binasa itu dipakai untuk menguji iman saya, iman kita semua. Apakah kita dapat dipercaya dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Jadikan segala bangsa muridku. Itu perintah yang utama. Tapi lihat di bom-bom. Ada orang sebelah masuk di komal dia, mau tanya tentang kebenaran firman Tuhan. Turun katanya. Turun. Coba. Macam mana orang bisa bertobat? Masuk ke komal kita disuruh turun. Tapi kalau yang masuk di komal kita, oten-oten, kita nggak mau, kita mau kibaskan debu di kaki kita untuk mereka. Karena kita paham, kita sedang membongkar bangkir sarang penyamun. Jadi kalau sarangnya kita usik keluar itu semua lebah, semut. Saya mau tanya, siapa di sini yang tahu di mana sarang lalat? Ketik satu yang tahu di mana sarang lalat. Bukan tempat lalat bermain ya. Rumah lalat di mana? Lalat kalau di sampah itu dia mau. Ada makanan mau. Saya mau tanya, di mana sarang lalat, kandang lalat, tempat istirahat lalat? Coba ketik. Sampah bukan, sampah tempat dia cari makan. Istirahat tidurnya lalat di mana? Lalat tidak bisa tidur di sampah. Kok ketik 2? Ada apa di angka 2 nih? Si dengki. Aneh. Di mana lalat itu tidur, di mana lalat itu beristirahat. Ya. Kalau di makanan dia cari makan, dia bergerak. Berhenti hanya untuk keluarkan dia punya benihnya. Nanti cek benih lalat itu dia jempret di makanan. Kita makan sudah ada sekitar 100 sampai 300 anak lalar. Di bawah daun, benar ya. Lalar itu istirahat di bawah daun. Ingat ya. Jadi mereka ini berlindung daripada orang-orang yang benar. Lalar itu berlindung dalam kebenaran. Iya. Mereka itu tidak bisa di sampah, tidak bisa tidur dia. Dia berteduh di bawah daun. Tidak pernah dia di atas daun. Ya ampun, tega banget. Yang bisa jawab teman lalat beneran di gue. Ya, dan dia tidak bisa berteduh di daun yang ada aroma manis. Nggak bisa ya. Lalat itu tidak bisa berteduh di daun yang ada aroma manis dan wangi. Seperti apa? Seperti daun serai, daun pandan, dia tidak bisa istirahat di situ. Yang paling suka dia daun pisang, daun nanas. Ada apa? Coba kira-kira. Daun pisang dan daun nanas, di bawahnya itu ada serbuk putih. Paham nggak?
Paham nggak kira-kira? Daun nenas, ya, daun pisang, di bawahnya itu ada serbuk putih. Kira-kira serbuk putih di daun nenas, di daun pisang dan semua jenis daun yang ada serbuk putihnya itu kira-kira apa itu? Material apa ya? Karbon yang membeku. Karbon yang membeku. CO2 yang membeku, karbon dioksida yang membeku. Kenapa karbon membeku? Padahal ada daun yang lebih lebar dari daun nenas. Lihat, pohon pisang-pisangan, ya, bukan pisangnya si Lobet ya. Itu cerita pohon pisang-pisangan kita nih. Telur lalat, itu dia. Dia kalau tidak dimakanan, dia titip itu punya larva di situ. Langsung lengket ya, langsung lengket. Dia jempret larvanya di serbuk putih halus itu langsung lengket, gak bakal jatuh. Wah, ini udah tingkat tinggi nih kalau yang tahu ini. Karena jarang orang mau memperhatikan lalat. Orang asik perhatikan madu aja. Sudah punya istri, dikasihkan istrinya jadi madu. Cariin madu untuk istrinya. Benar, yang dicari madu doang, laler nggak mau dicari. Waduh, hidung bom besar jadi sarang lalat. Kalau di situ mah jin korin, dia kan sudah bersahabat sama sebelah. Jin korin sudah masuk di hidung bom saudaraku. Dia udah nongkrong bareng-bareng, jadi jin korin dari sebelah temannya pindah ke dia. Titip ya, gua lagi flu. Jin korin gak suka kalau lagi flu, titip ke lu ya bom, gitu dia. Wah, Meo udah bangun. Rica udah bangun juga. Ya, Rica udah bangun juga. Ini Rica harus dikasih tahu ini nih. Kalau nggak dia marah sama gue. Nih Rica. Ini yang lagi habis baterai yang tolak pinggang ini. Aku takut dia lupa kapan waktunya ini. Karena terlalu banyak loh teman-teman, dia lupa ini. Karena ini waktu dia berapologet ya, masih dia berapologet. Jangan-jangan dia lupa momen ini di mana. Semoga bajunya masih ada ya. Semoga bajunya masih ada. Tapi bajunya kan di rumah yang ada tato di punggung itu ya. Jangan-jangan bajunya udah dibakar karena kesel. Ternyata banyak kali koleksi lapetnya. Sudah Bu Rica. Wah, enggak, Komal ini live-nya biasa di atas jam 6 sore. Waktu Indonesia. Jadi kalau Kak Reda di sana mungkin udah pagi ya. Ya ini kalau udah jam segini Kak Reda udah tengah malam harus istirahat. Beda ya. Kudeta. Kamu kenal nggak Muhammad? Kudeta, kamu kenal nggak Muhammad Charles? Kudeta. Halo Kudeta, kenal nggak Muhammad Charles? Yang dari Gua Hira. Oh, kudeta di sana jam 6 sore.
Berarti nggak kenal dong sama Muhammad Charles dari Gua Hira ya, Kudeta. Kalau nggak kenal kita satu iman ya. Kalau kenal bahaya ini. Karena nggak mungkin orang kenal tapi nggak kenal tapi bersaksi. Kan mereka bersaksi. Wa ashadu anna itu berarti mereka bersaksi berarti kan kenal. Kalau saya nggak kenal, makanya saya keluar dari sana. Wah, gue dibohongin, gue disuruh bersaksi wasadu anna, padahal dia nggak pernah, saya nggak pernah kenal dia. Kok disuruh bersaksi, saksi palsu dong saya. Nggak boleh ya, saya sudah berapologet lagi nih. Maaf Kareda, maaf. Tiba-tiba jadi berapologet, padahal ini kan bukan Komal berapologet ya. Suka kepleset saya. Tapi kira-kira yang 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 habis baterai ini kalau gitu-gitu sama encim-encim kepleset nggak ya? Ini kan encim-encim nih semua, dia masih gagah. Jadi waktu dia gitu-gitu kepleset nggak kira-kira ya? Kalau kepleset bur kan bahaya. Kok jadi pemurid ujung-ujungnya? Kalau kepleset langsung jadi pemurid. Perlu dipertanyakan ini ya. Kalau habis baterai gitu-gitu sama encim-encim kepleset, jadi pemurid, Cok. Cuman pemuridnya kepada kaum Hawa. Apa hukumnya ya kira-kira ya? Aduh jangan jangan diperbesar. Nanti ada yang mau ikutan. Semuanya di Komal Kak Reda. Jangan tanya di Indo atau di luar negeri. Kita semuanya di Komal Kak Reda ini. Tenang aja, Cok. Nah, Mike masih di kuburan Cina, Mike. Lu gawat, Mike. Lu tendang itu. Baru balik Gara-gara deh, baru beres mandi. Oh, habis mandi. Lu di Uber apa yang punya asbes? Asbes. Asbes apa, Beh? Lu tadi tendang asbes sampai pecah. Hah? Oh, itu masuk, Beh. Lu jangan Masuk. cerita masuk dong. Hah? Soalnya si yang habis baterai kepleset masuk juga, tapi jadi pemburit. Hmm. Tapi encim-encimnya suka juga itu diburitin. Oh, gitu. Hmm. Oh, baru balik, Beh. Baru balik ya. Iya, tadi terus balik mandi, terus baru ngelihat lo ini lagi pada siskamling, temen-temen. Saya dikacangin sama PC The King ngomong sendiri. Dia cuma tap-tap layar doang. Ya, si The King. Nah, tuh di atas lu. Papa Indian, Sierra Indian. Udah low bat dia, Beh. Oh, Udah iya. lowbat belum dicas. Lowbat belum dicas. Tadi pulang makan nasi kuning dulu, Beh. Hmm. Beres. Lu nggak makan peyem? Pagi-pagi makan peyem enak loh. Gak ada yang jual, Beh. Di mana, Beh? Jam Oh, segini. Lobet tahu, bilang aja Lobet di mana di Bandung jual peyem puan, tahu dia. Apa ya? Beda lagi, Beh. Oh tahu. Aduh. Ayah kan tahu. Iya. Kali kali Itu mah beda, Beh. Oh, beda ya. Itu mah beda lah. Gak usah diperjelas. Jangan. Ini nanti saya diusir dari room Kak Reda. Dun, ini si Samira belum tidur.
Heeh, jangan jangan dipertegas. Ada sih yang 24 jam, benar. Jadi apa yang dapat hari ini? Apanya, Beh? Tadi dapat apa tadi? Oh, HP. tadi ini cuman survei lokasi aja sih, Beh, buat ini kan produksi video. Cuman kondisi tempatnya tidak memungkinkan, Beh. Tenggelam lumpur. Waduh, Banyak lumpur, Beh. banyak lumpur ya. Iya, karena sudah apa ya? Dari kata teman saya mah tadi udah terbengkalai 2000 dari 2001 2002 ya. Lama sekali ya. Iya. Gak jadi Mac yang di tengah itu. Jadi ya itu nanti kan kameramennya kesian itu nggak akan bener jalannya sulit. Ganti tempat lagi berarti. Mac. Kemarin kan udah satu, ya nyari lagi satu. Ke mana ya? Ke ada satu komplek pokoknya mah. Komplek yang kosong, satu komplek. Komplek mati. Iya, Eh, salah. Itu si Tile, bukan si habis apaan baterai. sih Be, ganteng gitu itu mah tadi mah ganteng cowoknya Be. Bukan Itu Tile itu. Tile. Itu Tile yang barusan Tile, salah. Gak bisa tidur Dapat tadi. deh satu. Ring satu. Oh Salah gitu. saya, sorry. Tadi Tile ya. Tadi Tile ya, bukan habis baterai ya teman-teman. Salah saya. PKPK Nggak cepet sempat dong. Iya kita lihat. deh. Dapat deh. Satu. Itu mah ganteng gitu cowoknya Be. Itu si Tile waktu gondrong. Dulu kenapa si Tile suka pakai topi? Dia kalau lagi masuk ke klub, dia buka topi. Rambut gondrong itu menutup wajahnya. Dia kan bunglon. Tile siapa Be? Ya kadang-kadang karismatik, kadang-kadang Islam katanya, kadang-kadang Protestan, kadang-kadang Katolik. Dia bunglon. Kadang-kadang di kebun jagung, kadang-kadang di klub, ya begitulah. Dong Be, di mana-mana ada. Gimana nggak dengeran saya? Kayak lalat dong di mana-mana ada. Hinggap sana hinggap Oh, sini. iya, kayak lalat. Waduh, udara pagi ini enak banget nih. Berhembus. Di sini mah udah siang Be. Udah siang ya. Oh, Sini malah mendung di sini mendung jam 3 sore. Ini anginnya berembus asik banget. Jadi pingin tidur lagi saya. Yang dirungkatin gitu. Nah, sayang si Mike loh. Udah junub dia disuruh rungkat. udah. Emang kok. Oh, tadi jalan-jalan. Habis itu nonton bioskop. Midnight, midnight. Iya, dia mah junubnya di kuburan Cina dia. Junub. Berantem sama blue jean setan. Habis junub. Bener loh. Kalau kita, blue jean kita itu kan nomornya 506 ya. Betul nggak? Hmm. Tapi kalau di sebelah, RT sebelah, blue jean setan itu lambangnya 666 3 kali loh. Beda loh. Sama-sama blue jean loh. Hmm. Yang satu jin biru, yang satu jin biru lagi. Kan blue jean sama-sama jin biru. Hmm. Eugene bener-bener. Iya, yang kita pakai 506, 504. Yang mereka pakai 666. Wah, nggak apa-apa ateis, apa-apa ateis, bingung. Kalau ateis kita nggak berani jelaskan di sini ya.
DM aja ntar saya jelasin. Tapi nongkrong di Komal ini bagus lah. Ada yang teisme, namanya cangcut merah, teis dia. Semuanya harus merah. Katakan nama itu harus mandi junub. Soalnya diikutin roh-roh halus dari kuburan Cina, katanya sih. Siapa be? Itu si Tile. Tile. Itu mau yang benar mau jadi apa dia tuh, Apollo? Dia tetap indigo. Tile 1-2 hari ini nggak nongol saya lihat. Kemana dia nanam jagung ya? Iya bener ya, nggak ada loh. Bener-bener. Karena saya expose banyak tentang dia yang dari malam minggu itu. Dia bingung kalau ada orang saya yang fotoin dia dari belakang. Jarak cuman 70 cm loh. Yang moto. Kelabakan dia kan. Dia mau turunin orang satu kampung. Dia orang kita di belakang dia bisa foto dia coba. Nggak di videoin sekalian. Ada videonya ada. Tapi belum dikirim ke saya. Sampai dia di kamar aja kita sempat fotoin kok. Siap-siap tangan ya. Siap-siap tangan ya. Kong. Tunggu dulu, Be. Tunggu dulu, Be. Astaga. Astagfirullah. Nanti kalian apa namanya? Aduh ini agak berbahaya tapi gimana ya? Ayo lah be. Agak berbahaya tapi gimana ya? Aduh. Wow, Aduh. dapat Dapat ya? boy. Dapat aku. Apa yang belum tadi lihat aku? Aku ditakin Astagfirullah. Astagfirullah. Jelas sekali wajahnya. Iya. Jadi orang kalau udah nafsu wajah agak berubah sedikit ya. Agak berubah sedikit karena ada syaitonnya loh, ada syaitonnya. Tahu kenapa berubah sedikit? Karena wajah kita saat kita menghadap ke bawah ada gravitasi yang menarik daging pipi kita ini. Sama sekitar dekat alis. Nanti coba cek kita ya, seperti push up. Rasakan otot-otot wajah kita itu agak seperti ketarik. Sebenarnya wajah kita juga agak berubah. Coba posisi push up ya. Rasakan itu bagaimana pipi-pipi kita sama dekat leher itu seperti ketarik. Sama pelipis kiri kanan. Itu faktor gravitasi. Tengok, sampai seperti itu. Kita bisa setting. Karena apa? Kita sudah tentukan kalau dia check in kasih kamar ini. Kita sudah kasih perekamnya. Ngeri nggak? Sampai begitu kita bisa kerja. Kok malah dibilang kita takut datang ke sana? Habis baterai. Ini orang kayak di mana suka kali diulang. Permintaannya ulang. Kita bisa ke hotel itu, kita bisa bilang, kalau yang ini ambil kamar kasih nomor ini. Tapi kita kasih amplop. Nggak bisa omon-omon. Bilang Pampers, bilang ini, bilang itu, bilang interlokal. Kalau rujak pecel kalau tidak beredar repot. Orang Batak bilang
marepot ya Pak Putra ya, marepot ya Pak Putra. Repot. Repot kian. Oh bukan, nggak pakai marepot. Ya. Oh berarti saya beda. Berarti saya lagi ada di kampungnya si Tile. Marilah kemari, hei 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 kawan, akulah di sini, hei hei kawan. Berarti di kampung dia saya. Marepot, marilah kemari, pot pot, repot repot. Iya, tidak bisa gratis yang begituan. Gak bisa ya teman-teman. Kita nggak main-main loh. Orang kita sudah ada yang berhubungan dengan romonya. Nih, saya mau kasih tahu, orang kita sudah ada yang berhubungan dengan romonya. Romonya kira yang dia ekspos itu hanya untuk say hello, bukan untuk dia ekspos seperti kita di sini. Tujuan dia supaya bahwa dia mewakili gerejanya. No. Apa yang dia lakukan sedikit pun tidak mewakili gerejanya dan mewakili Katolik. Seorang yang diutus dari sistem yang mengekspos apa yang terjadi di denominasi Katolik, mereka itu harus ada apa? Harus ada otoritas, harus mengikuti namanya sekolah paruh waktu yang ada di Sentul. Tanya itu Mama Rica. Mereka harus sekolah di Sentul, namanya sekolah paruh waktu untuk orang-orang Katolik yang jemaat dijadikan mitra dan masuk asrama. Nggak 1 bulan 2 bulan, Cok. Ya, itu cek ya, sekolah separuh waktu yang ada di Sentul. Wah, Mama Rica udah bubuk ya, Mama Rica ya. Mama Rika. Udah tidur dia ya. Mama Rika yang mana, Be? Oh, Mama Rica yang di Mama Sentul. Rica. Sirkuit Hambalang, di tengah-tengahnya ada sekolah separuh waktu untuk orang-orang yang dijadikan mitra. Dan dari mereka banyak kemudian jadi pastor, tapi yang belum menikah. Ini diekspos, kita cuma tunjukkan sama romonya. Ini dibilang dia menamelin orang, benarkah ini? Kaget. Ternyata dia nggak kasih tahu sama romonya. Oh, maksudnya si Jagung. Iya si Jagung. Gak apa-apa lah. Si Dewi Dubur mana sih wajahnya yang nggak membuat kita ketawa sih. Kalau wajah-wajah Ibu Reda atau siapa dibuat, ya itu kan nilai tambah di tempat yang lain. Tapi kalau ini si Dewi Datang Bulan, ya apa mau diambil dari segi apa, posisinya apa, nggak bisa di screenshot. Nggak ada nilai tambah ya. Oh, nggak ada. Mau dibandingkan dengan apa, nggak bisa, ya kan? Coba kalau dia asli kita lihat itu kan wajah-wajah filter semua dia itu. Nah, bentar lagi masuk itu Mama Galon. Udah ketawa palsu dia. Padahal dia menutupin penderitaannya. Iya, kalau si Dewi Bulan kan, ya sekarang nggak ada kegiatan apa-apa dia.
Pada sore-sore gini ya ternyata menggosip kan. Iya, kalau menggosip biasa, soal aku itu pendeta palsu dengan nenek. Ya itu memang pasangan Joy-nya dari dulu kan. Iya. Hmm. Ayo, siapa pasangan Boti si Bom Bom? Ada yang tahu nggak? Ini dulu Be, yang masalah yang isu yang sekarang ini tapi belum terbukti, isu si Wira dengan istrinya si Bom Bom itu ya, yang sudah 2 tahun katanya mereka selingkuh. Benar nggak itu? Ada saya lihat itu. Soalnya setangnya Bom Bom macet, kejepit buah celi kiri kanan. Iya, kalau itu ya bisa. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan keinginan istrinya? Iya. Namanya aja keren loh. Zakar, namanya itu Zakar loh. Cakar turun. Enggak, Zakaria namanya si ini. Si Wira. Oh iya. Iya. Oh, berarti sejak naik juga dia sama itu ya. Iya, itu ada yang ketik di bawah Zakaria. Wah, kita A1. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Namanya Zakaria. Kemana dia juga menyelesaikan. Jadi admin terus nggak kemana-mana. Kok dibilang warawiri ya? Iya. Katanya di Pulau Jawa. Surabaya. Jawa Timur. Surabaya. Padahal di depannya Bom Bom lagi ngatur-ngatur. Sebelahnya. Iya. Iya. Begitu dia nggak ada, Imam Rasuli aja dia nggak tahu. Iya. Enggak, Macet. kalau pas dia nggak ada di depan komputer, di laptop itu, sebentar saya lagi jalan ini mau ke tempat studio. Sebentar saya ke studio. Waduh, Nah, si Wiranya nggak ada, si Zakaria nggak ada, si Zakaria nggak ada. Kalau ada si Zakaria, apa yang dinarasi diinginkan audiens, si Zakaria langsung ketik, langsung serahkan ke layar televisi yang ada di depannya. saya luar kepala Alkitab. Luar kepala apaan? Rupanya di sebelahnya ada asisten. Suami kedua istrinya. Bahaya ya. Makin kemari makin melebar loh. Bukan badan aja yang melebar ya. Udahlah, baik-baiklah kalian semua ya. Kalian berkata-kata, hati kecil kalian tidak bisa kalian bohongin apa yang sedang kalian kerjakan ya. Dewa Dubur, Bom Bom, Mama Galon. Ya. Jangan kalian rusak hati kecil kalian. Jangan kalian bohongin hati kecil kalian satu dengan yang lain. Ya. Ya Bom, ingat Bom, hati kecilmu itu apa Bom? Banyak hal kau sembunyikan dari kami, tapi Tuhan itu melihat semuanya ya Bom Bom ya. Ya Mama Galon ya. Ya Dewa Dubur. Apapun itu Tuhan tahu semuanya loh Dewa Dubur. Ya. Kalian bisa cuap-cuap di media. Ya. Tapi semua yang di hati kalian itu, yang jujur, yang tidak terucap itu, selalu ada yang membuat kalian kelabakan saat kebenaran itu diungkap oleh teman-teman kita yang masuk di room kalian. Tap-tap ketik di bawah ya. Kalian kepanasan. Padahal Mama Galon gak punya jenggot loh. Tapi dia kepanasan kebakaran jenggot. Dewa Dubur gak punya jenggot.
Tapi karena narasi, audiens, netizen, dia kebakaran jenggot. Coba sejak kapan bom-bom ada jenggot? Setiap dia live, dia kebakaran jenggot. Apalagi yang habis baterai, jangan tanya. Gelisah dia, kayak ambayan. Bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, salah ke kiri, loncat, bangun. Aduh, gelisah loh. Yang habis baterai itu kalau live. Biasa kan duduk stabil ya. Sekarang gerak dia gelisah. Ambeien. Ambayan dia. Gara-gara Rum Kak Reda. Aduh, kok jadi ngantuk lagi saya nih. Kita sudahin kah Komal ini? Ngantuk lagi saya. Oke, Be, oke. Oke, cakep mau cabut. Bye-bye Kita semua. cabut. Bisa begini